Hai teman-teman, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran blended learning. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu blended learning. Nah, blended learning adalah pembelajaran yang mengkombinasikan antara pembelajaran online dengan pembelajaran konvensional atau tatap muka. Nah, pembelajaran blended learning tidak hanya sekedar mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran di kelas. Namun, dalam pembelajaran blended learning, keberadaan teknologi difokuskan untuk memfasilitasi peserta didik dalam mengeksplorasi materi bahan ajar dan mendapatkan pengalaman belajar secara mandiri. Nah, dalam model pembelajaran ini, sesi online dan sesi tatap muka berjalan saling melengkapi dan berkesinambungan. Artinya, pada sesi pembelajaran online membahas materi dan kegiatan pembelajaran pada sesi tatap muka. Begitupun juga sebaliknya. Di sini, alasan mengapa guru memilih menggunakan pembelajaran blended learning. Yang pertama, meningkatkan kualitas belajar peserta didik. Nah, pembelajaran blended learning dapat memungkinkan untuk mengaplikasikan berbagai macam strategi pembelajaran yang tidak dapat diterapkan dalam pembelajaran tatap muka. Nah, selanjutnya yang kedua, meningkatkan akses dan fleksibilitas dalam pembelajaran. Pembelajaran blended learning dapat meningkatkan akses dan fleksibilitas peserta didik dalam memperoleh pengalaman belajar dengan memperluas jangkauan sumber belajar yang tidak terbatas hanya pada ruang kelas. Selanjutnya, meningkatkan efisiensi dalam pembelajaran. Nah, pembelajaran blended learning juga dapat meningkatkan efisiensi penggunaan dana dan waktu baik dari pihak guru maupun peserta didik. Nah, selain itu, pada pembelajaran blended learning juga dapat membantu guru dalam menghadapi permasalahan dalam pembelajaran. Di antaranya yaitu partisipasi, kecepatan belajar, individualisasi, tempat, interaksi pribadi, persiapan, dan umpan balik. Nah, selanjutnya kita masuk pada karakteristik blended learning. Nah, yang pertama, karakteristik blended learning itu, model blended learning menggabungkan berbagai cara penyampaian model, pendidikan, gaya pembelajaran, dan menggunakan berbagai media berbasis teknologi. Yang kedua, model pembelajaran blended learning merupakan kombinasi dari pola pembelajaran langsung tatap muka, belajar mandiri, dan pembelajaran menggunakan sistem online. Yang ketiga, guru dan orang tua memiliki peran yang sama penting, di mana guru berperan sebagai fasilitator dan orang tua berperan sebagai pendukung. Nah, model pembelajaran dalam blended learning, yang pertama ada rotation model, yang kedua ada flex model, yang ketiga ada self-blend model, yang keempat ada enrich virtual model. Nah, untuk rotation model ini dibagi menjadi 4, ada station rotation model, lab rotation model, flip classroom model, dan individual rotation model. Nah, untuk model class station rotation model, sesuai dengan namanya, dalam model pembelajaran ini terdapat beberapa tempat atau perhentian station di mana peserta didik dapat menempatinya secara bergiliran sesuai dengan kesepakatan atau arahan guru. Nah, pada salah satu perhentian station, peserta didik dan guru dapat saling berdiskusi untuk menyelesaikan permasalahan yang ditemui oleh peserta didik. Nah, model pembelajaran ini biasanya sering digunakan dalam pembelajaran di sekolah dasar. Nah, agar model class station rotation menjadi efektif, maka sebaiknya kelas model ini diterapkan untuk peserta didik yang dapat belajar secara mandiri. Hal ini dikarenakan guru hanya terfokus pada satu kelompok peserta didik yang sedang berada dalam perhentian atau station tertentu. Namun alternatif lain juga dapat dilakukan untuk mengatasi hal ini adalah dengan adanya fasilitator lain yang membantu guru dalam mengawasi peserta didik yang berkegiatan di perhentian station lainnya. Selanjutnya ada lab rotation model.
Nah, berbeda dengan class station rotation, di mana perpindahan atau perputaran yang dilakukan peserta didik masih berada dalam satu ruangan, sedangkan pada model kelas lab rotation model, peserta didik akan diatur untuk berpindah dari ruangan satu ke ruangan yang lainnya, gitu ya. Selanjutnya ada flip classroom model. Nah, biasanya dalam suatu pembelajaran konvensional, peserta didik mempelajari suatu materi dalam kelas. Kemudian peserta didik akan mendapatkan tugas yang berkaitan dengan materi tersebut untuk dikerjakan setelah jam pelajaran selesai. Namun, yang sering terjadi adalah peserta didik sering mengalami kebingungan karena tidak tersedianya sumber dan bahan ajar yang dapat membantu mereka menyelesaikan tugas rumahnya. Nah, model pembelajaran flip classroom membalik siklus yang biasanya terjadi. Sebelum peserta didik memulai kelas, mereka akan mendapatkan pengajaran secara langsung melalui video secara online, sehingga ketika kelas dimulai, peserta didik dapat mulai mengerjakan dan menyelesaikan tugas serta dan dapat meminta bantuan melalui kegiatan diskusi di kelas. Yang terakhir itu ada individual rotation model. Nah, individual rotation model, pada model ini siswa mendapatkan jadwal yang disesuaikan dengan masing-masing individual untuk dapat belajar secara mandiri. Jadwal ini dapat diatur baik oleh guru maupun diatur secara online. Nah, model rotasi individu berbeda dengan model rotasi yang lainnya karena peserta didik tidak berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Selanjutnya yang kedua ada flex model. Nah, pada model kelas flex, sebagian besar pembelajaran dilakukan secara online, sehingga pembelajaran bersifat sangat fleksibel. Nah, model kelas flex memerlukan perencanaan dan persiapan yang matang. Terdapat pula fasilitas bagi peserta didik untuk dapat berdiskusi secara langsung dengan guru secara online ketika menemui permasalahan dalam pembelajaran. Nah, kunci dari model kelas flex adalah guru dapat memfasilitasi pembelajaran yang sangat fleksibel bagi peserta didik, namun tetap ada interaksi yang bermakna antara peserta didik dan guru selama kegiatan belajar. Selanjutnya ada self-blend model. Nah, pada model ini peserta didik dapat mengambil satu atau lebih kegiatan pembelajaran online sebagai tambahan dari kegiatan pembelajaran tatap muka yang telah ditentukan. Yang terakhir dari model pembelajaran blended learning ini ada enrich virtual model. Pada model kelas ini, program pembelajaran dibagi menjadi dua sesi, yaitu pembelajaran tatap muka dan pembelajaran secara online. Nah, pada awalnya kelas model enrich virtual ini sepenuhnya adalah model kelas online. Namun, pada perkembangannya ditambahkan model blended learning untuk memfasilitasi peserta didik melalui pembelajaran tatap muka. Selanjutnya, merancang model pembelajaran blended learning. Beberapa kemampuan yang perlu dikuasai dalam proses mengintegrasikan kedua pembelajaran ini, maksudnya kedua pembelajaran ini, pembelajaran online dan pembelajaran tatap muka, diantaranya yaitu kemampuan dalam memanfaatkan data karakteristik peserta didik, teknik mengajar dan teknik memfasilitasi pembelajaran secara individual dan kelompok, kemampuan mengembangkan interaksi secara online, serta dapat mengaplikasikan kombinasi ketiga kemampuan tersebut ke dalam praktik pembelajaran model blended learning. Yang pertama, di sini mengintegrasikan pembelajaran online dan pembelajaran tatap muka. Nah, setelah kita mengenal beberapa model pembelajaran dalam model blended learning, sekarang akan dibahas bagaimana menyusun aktivitas pembelajaran yang menggunakan model blended learning. Hal yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran menggunakan model blended learning adalah adanya interaksi antara adanya interaksi antara peserta didik dengan konten atau materi pembelajaran, terus adanya interaksi antara peserta didik dengan guru dan peserta didik dengan peserta didik lainnya. Ini termasuk jenis-jenis interaksi dalam pembelajaran blended learning. Selanjutnya yang kedua, menyusun aktivitas pembelajaran dengan model blended learning. Nah, ada 3 komponen penting yang harus diperhatikan dalam merancang dan mengembangkan aktivitas pembelajaran dengan model blended learning.
Yang pertama, ada standar capaian dan tujuan pembelajaran. Nah, standar capaian pembelajaran itu ditentukan oleh kurikulum nasional dan menggambarkan secara umum hasil yang harus dicapai oleh peserta didik. Sedangkan tujuan dari pembelajaran digunakan sebagai acuan untuk menentukan konten, aktivitas, dan proses penilaian dalam suatu pembelajaran. Nah, yang ketiga, penilaian. Nah, untuk dapat mengukur tingkat pemahaman materi dan kemampuan peserta didik serta menentukan apakah peserta didik telah mampu mencapai standar capaian dan tujuan pembelajaran, maka diperlukan suatu prosedur penilaian. Nah, prosedur penilaian ini bisa berupa penilaian secara tertulis, penilaian kinerja, penilaian formatif, dan penilaian sumatif. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran. Nah, selama pembelajaran juga dapat dilakukan penilaian terhadap proses, keaktifan, dan partisipasi peserta didik selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Misalnya pada kegiatan diskusi, kegiatan membaca, atau menyimak pemaparan materi. Oke ya. Kita tiba yang di terakhir, evaluasi pembelajaran blended learning. Nah, selama kegiatan belajar berlangsung, alangkah baiknya jika guru membuat catatan mengenai hal-hal penting yang terjadi dan perlu diperbaiki untuk kegiatan selanjutnya selama kegiatan belajar berlangsung. Alangkah baiknya jika guru membuat catatan mengenai hal-hal penting yang terjadi dan perlu diperbaiki untuk kegiatan selanjutnya. Selanjutnya, yang terakhir, program aplikasi atau platform untuk pembelajaran model blended learning. Nah, berikut ada beberapa aplikasi yang dapat digunakan untuk pembelajaran yang menggunakan model blended learning. Yang pertama ada Web 2.0. Dia menggunakan salah satu jenis Web 2.0 yang digunakan untuk model blended learning adalah aplikasi software sistem manajemen pembelajaran, yaitu Moodle. Nah, selanjutnya ada Edmodo. Edmodo ini pertama kali dikembangkan pada akhir tahun 2008 oleh Nick Bord dan Jeff O'Hara. Nah, guru dapat memanfaatkan Edmodo untuk beberapa hal seperti berkomunikasi dengan siswa dan orang tua, memonitor aktivitas pembelajaran online, membuat kuis, latihan atau ujian, mengunggah materi belajar. Nah, Edmodo ini dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Nah, yang ketiga, Google Group ini kayaknya yang paling familiar ya di antara kita. Nah, selain Google sebagai mesin pencarian, dalam perkembangannya juga Google juga menyediakan beberapa fitur yang memfasilitasi untuk berkomunikasi dan berkolaborasi secara online. Nah, fitur-fitur yang disediakan itu berupa Gmail, Drive, dan kalender. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang model pembelajaran blended learning. Apabila terdapat kesalahan, teman-teman bisa mengkoreksinya di kolom komentar ya. Bye-bye.